Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, di mana saja kalian berada, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih ya. Dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share tapi linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan, diunggah ulang. Kacau ya, jangan, aku nggak kasih izin tuh ya, seperti itu. Kemudian juga semuanya nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak ya, sudah didoakan yang baik-baik untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doa kalian juga Gusti Allah Agung curahkan kepada kalian. Semoga kebaikan doanya juga dilimpahkan kepada yang mendoakan ya. Sebagai sama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita ini menjadi sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Ini merupakan awal pekan ya, akhir pekan sudah kita lalui, terus berputar waktu itu. Sekarang kita awal pekan ya, mulai serius lagi ini. Oke, melanjutkan, apakah Kristen Tauhid juga Islam, seri yang ke-9 ya. Ini David Martin nih yang request ya. Apakah Kristen Tauhid juga Islam, seri yang ke-9 kita ya, seri yang ke-9 seperti yang telah aku jelaskan di seri ke berapa ya, ke-6 ke-7 kalau nggak salah ya, bahwa Islam itu dibangun oleh 5 pilar ya, ketika Kanjeng Nabi menjelaskan itu. Jadi itu menjadi parameter untuk menentukan nanti Islam atau tidak gitu ya. Karena ada 5 bangunan ya. Ya, dan ini mudah lah, ini kalian ngerti ya. Kita yang ke sini dan sekarang kita masih di sini, syahadat ya, dan sholat. Kalau ini relatif lebih mudah lah ya dipahami, kalian ngerti lah ini. Nanti kalau nggak ngerti bisa tanya. Yang aku jelaskan ini aja, ini harus dijelaskan secara rinci supaya paham ya. Kita dengan Kristen Tauhid ketemunya di sini, itu pun separuh ya, karena ini syahadatain, ain isnain, itu artinya dua kesaksian ya, Gusti Allah, Kanjeng Nabi ya. Ketemunya kita di sini, cuman di sini enggak ketemu. Jadi ketemunya dengan Kristen Tauhid itu di satu pilar ini, itu pun enggak utuh satu, separuh doang di sini. Nah, sekarang masalahnya bisa enggak
ini dipandang secara parsial atau ini terintegritas, integral, ya, integrasi, ya, menjadi satu, holistik lah. Ya. Lihat, apakah ini harus menjadi dalam satu yang dia holistik, ya, atau bisa nggak parsial seperti ini? Jadi Allahnya diterima, kanjeng Nabinya ditolak. Dan kelakuan Arab pagan itu ya begitu, ya, Arab musyrik itu, ya. Jadi mereka kan sudah aku jelaskan kemarin, ya, dan tolong itu bukunya Philip Kahiti itu bagus, itu cerita tentang bagaimana pertumbuhan bangsa-bangsa khususnya itu Arab, ya. Jadi kamu dapat gambaran yang utuh. Mereka sudah mengenal Allah. Sejak kanjeng Nabi Muhammad belum lahir, orang bapaknya kanjeng Nabi Muhammad saja Abdullah. Nah, inilah yang aku sampaikan kemarin, harus ada pemahaman yang utuh tentang Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Lah, orang-orang Arab pada waktu itu mereka Allahnya mau, tapi Rasulullahnya tidak mau. Jadi kalau gampangannya Muhammad bin Abdullahnya nggak ada masalah bagi mereka, tapi jangan sekali-kali Muhammad Rasulullah, gitu loh, ya. Nah, itu boleh nggak? Begitu tuh boleh nggak? Ya, seperti teman kita dari Kristen Tauhid, sebetulnya termasuk saksi Yehova juga. Allahnya kan ketemu. Terus apakah karena Allahnya ketemu terus mereka itu termasuk hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai Islam, sedangkan nabinya ditolak? Ya. Nah, kemarin kita sudah diskusikan, ya, surat 4, ya, 150 plus 151 plus 152, ya. Ini semua menggambarkan kepada kita tidak boleh ada pemisahan. Jadi dia harus satu tarikan napas, ya. Bernapas itu kan ada gini. Nah, ketika itu masih sebagian, baru ketika, nah, itu satu fase, satu tarikan napas itu. Bernapas itu begini, satu tarikan, satu hembusan, maksud gue begitu. Ya, kalau menghembus toh, nah, nggak bisa, menarik toh, nah, sampai kapan, nggak kuat. Jadi ada fase. Nah, itulah yang dinamakan bernapas itu satu fase. Begitu juga ini. Keping mata uang. Ini laksana satu keping mata uang. Mata uang itu berlaku kalau dua sisi kepingnya itu kan ada gambarnya itu. Uang tuh nggak laku kalau nggak ada gambarnya di salah satu kepingnya. Jadi ini ibarat dua sisi mata uang. Ya, Allah dan Kanjeng Nabi. Jadi upaya-upaya orang Arab, ya, dulu ketika didakwai Kanjeng Nabi, mereka menolak Muhammad Rasulullahnya. Kalau Muhammad bin Abdullah tidak ada masalah, kalau Allahnya mereka terima. Nah, ternyata kan tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan itu sudah aku suguhkan berdasarkan Quran surat 4, 150, 191, 192. Nah, terus sekarang kita akan bicarakan pendukung-pendukung ayat yang lainnya, ya. Dan nanti kamu akan bisa bagaimana terus memahami
bahwa semua dosa itu terhapuskan, terampuni kecuali dosa syirik gitu ya. Itu kaitan-kaitan kronologisnya, kerangka berpikirnya, peta jalannya harus paham. Ya. Jadi nggak bisa, wah itu nanti dosanya diampuni, yang penting Kristen Tauhid sudah bersyahadat kepada Allah. Gimana penjelasannya ya? Oke, sebelum ke sana aku akan bacakan komen yang masuk ya. Nanti setelah di sini selesai, baru di sini di end sudah. Nanti ini kalian pelajari sendiri karena relatif lebih gampang. Kalau nggak tahu tanya. Oke, ya sudah ya. Wah bos. Kopi morning dulu, tapi masih panas. Komen yang masuk. Oke. Ini komen yang masuk dari kajian kemarin ya. Ikhlas Riya itu juga belum selesai, masih seri 1 karena waktunya juga limit sekali kemarin ya. Oke, aku bacakan komen yang masuk. Pertama dari Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan, hadir Gus K. Terima kasih untuk Kang Mas Rio Anwar Kusuma ya. Kemudian Jonolono. Tambahan Gus, setahu aku waktu pelajari sejarah maksudnya Islam ke Indonesia dulu, ada istilah SDI, Serikat Dagang Islam, yang dibawa oleh pedagang Persia. Jadi serikat itu bisa diartikan menyatukan dari beberapa objek yang beberapa menjadi satu kesatuan. Ya, mohon maaf bila keliru. Oke, aku jelaskan yang pertama dulu. Dari mana kamu tahu bahwa SDI itu ya, Serikat Dagang Islam itu kok dibawa oleh pedagang Persia? Kamu sumber dari mana itu? SDI itu kan yang membentukkan Haji Saman Hudi itu. Itu jauh sebelum kita merdeka itu ya. Jadi Haji Saman Hudi bukan orang Persia gitu. Itu 1905. Sedangkan Bung Karno lahir 1901. Berarti Bung Karno masih usia berapa? 3-4 tahun kan? Masih balita. Ya. Haji Saman Hudi telah mendirikan Serikat Dagang Islam. Jadi itu pure dari anak bangsa kita sendiri, nggak ada urusannya sama Persia gitu. Tapi kalau kamu punya sumber lain ya terserah juga. Cuman aku belum pernah dengar gitu loh kalau Serikat Dagang Islam itu dibawa oleh pedagang Persia gitu. Ya, dalam sejarah itu kan ada aja hal-hal yang kita belum tahu ya. Jadi relativitasnya memang cukup tinggi. Maksud aku kalau kamu punya data seperti itu dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya nggak masalah. Cuman setahu yang aku pelajari sih, Serikat Dagang Islam itu didirikan oleh Haji Saman Hudi dan notabene anak bangsa, bukan orang Persia kesini bawa Serikat Dagang Islam. Ya. Terus berikutnya apa ini? Yang dibawa oleh pedagang Persia. Jadi serikat itu bisa diartikan menyatukan diri beberapa yang satu kesatuan. Jadi serikat itu kan sirik ya, syarikah, sirik, musyrik orangnya. Jadi sirik, syarikah itu ya serikat ini. Sirik itu versusnya apa? Tauhid. Gitu loh. Bedanya di mana ini? Ini sama-sama tauhid, ini penyatuan loh. Syirik ini menyampur, ya menyampur artinya yang menjadi satu juga. Kalau nggak tahu duduk permasalahannya bisa ribet ini.
Tauhid itu penyatuan, artinya dari yang plural itu menjadi tunggal. Penunggalan gitu loh. Kalau di sejarah orang-orang Arab itu dari 365 ya, itu kalau dibagi kan 364 plus alif lam lam ha. Nah, yang 364 ini dibuang, meninggalkan yang satu ini. The only alif lam lam ha. Itu tauhid. Kan berasal dari kata ahad ya. Jadi ini jadernya itu sama, tauhid, ahad, terus mengalami tasrif, pemecahan kata, jadilah dia tauhid. Kalau ahadun itu bisa satu numerikal, bisa juga penyatuan. Jadi fiilnya fiil apa gue? Apa ya? Kata kerja pelaku itu loh. Ya. Isim fa'il ya, isim fa'il. Ya. Kata kerja pelaku. Jadi tahu kan ahadun ya, sorry bukan tauhid. Dan ahad dan tauhid itu kan satu jadar. Bisa ahad, bisa satu, bisa penyatu yang mempersatukan. Itu terserah saja. Tinjauan bahasanya begitu. Ya. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, esa, tunggal, ahad. Bisa juga bahwa Allah itu pemersatu. Ya. Jadi kata kerja pelaku bisa. Ya. Kita mainstream biasanya memahami bahwa katakanlah bahwa Allah itu satu gitu ya. Tunggal. Nah, itu begini. Dari yang plural ya, itu menuju tunggal. Dari yang 365 itu tinggal satu saja, yaitu Allah. 364 tendang sana keluar. Go out. Lah kalau syirik ini yang tunggal ini tunggal ini disatukan. Gitu loh. Makanya serikat Amerika Serikat itu terdiri negara bagian. Kita dulu kan waktu reformasi ada wacana mau menjadi sistem federal ya. Itu aku pas duduk gitu ada saudara-saudara kita sepertinya orang-orang penting itu dari Indonesia Timur, dari Kupang atau bagaimana itu. Dia bilang, bagaimana ini Pak Amin ini kok kita mau dibikinkan federal ini. Gitu. Nggak mau mereka ya. Jadi ini syirik ya. Tunggal ya. Kan banyak ini ya. 1, 2, 3 ya, dijadikan satu. Ini ya. Jadi kalau ini begini, yang plural jadikan menyisakan cuma satu saja ya. Yang ini yang tunggal ini dijadikan satu kesatuan. Ini kesatuan. Jadi di dalamnya banyak tunggal ya, tinggal tergantung berapa. Kalau ini enggak satu. Ya. Beda kan, maka syirik itu lawannya tauhid. Ini yang banyak itu dijadikan satu kesatuan. Kalau ini yang banyak dibuang, ditinggalkan yang satu. Ya. Satu ya. Jadi ini versus. Oke. Paham ya? Jadi jangan tauhid kau pahami syirik, karena ini sama-sama satu ini. Jadi kacau ya. Cuma ini satu yang tunggal, ini satu kesatuan gitu ya. Makanya kan aku bilang kemarin kalau syirik dikatakan menyamakan yang bukan Allah dengan Allah, itu ya sebetulnya ya boleh-boleh saja, cuman aku kurang cocok gitu ya. Aku lebih senang bahwa syirik itu mencampur ya,
ya mencampur seperti serikat itu kan. Negara bagian ini dicampur menjadi satu gitu ya. Oke. Kenapa sih aku jelaskan begitu? Karena banyak teman-teman Islam kalau ditanya teman-temannya yang dari Kristen justru kebingungan tentang tauhid itu. Ya, apalagi sorry ini ada truk, jadi suaranya mungkin masuk ya. Jadi nggak bisa menjelaskan seperti tadi. Tauhid itu penyatuan yang maksudnya dari yang banyak-banyak itu dibuang semua, ditinggalkan satu. Gitu loh. Jadi jangan dipahami tauhid itu dipahami seperti memahami syirik, karena syirik juga penyatuan, cuman dia dalam satu kelompok yang terpecah itu menjadi satu kesatuan. Nah, kalau syirik itu kesatuan, kalau tauhid itu penyatuan, menjadikan satu gitu ya. Oke. Waduh, terganggu kita ya. Mohon dipersori kalau suara truknya masuk, terekod suaranya ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lama gimana ini nggak pergi-pergi? Ya maklum lah ya. Memang ini bukan studio, jadi ya yang penting kalian juga harus berusaha ya untuk berusaha untuk tahu gitu ya. Misalkan seperti ini ya dimaklumi aja. Karena memang ini masuk, ini terekam ini suara diesel ini ya. Oke. Itu Jonolono ya. Kemudian untuk soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu number one ya. Salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke. Salam Isra juga untuk Gispati dan untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Kang Mas Anto Double Shop, ini biasanya dengan istri tercinta ini ngaji bareng mereka. Alhamdulillah Indramayu selalu hadir. Oke, mantap untuk Kang Mas Anto Double Shop ya. Kemudian nah ini jagoan kita juga ini, Rahani Junaidi, soleha kita dari Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih untuk kajiannya, walau libur masih dikasih pencerahan. Oke, sama-sama. Kembali kasih atur nuhun untuk soleha kita Rahani Junaidi yang ada di Bandung. Kemudian Jonolono ya. Insya Allah Wonosobo selalu nderek kajian Gus. Salam Isra buat semua saudara kita, baik yang seiman maupun yang beda iman. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Dan salam Isra untuk semuanya yang ada di Wonosobo, kota dingin. Kan dingin juga Wonosobo itu ya. Duh, terganggu. Sorry ya. Biar lewat dulu lah. Nah, itu udah berangkat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dah aman sudah. Tadi ada suara diesel. Oke. Jonolono ya, Wonosobo. Terus kita ke soleha kita di Taku. Gue juga belum tahu kenapa nama di Taku ini bahasa apa sih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyimak walaupun telat, tetap tangguh, pribadi anti skip iklan. Sehat selalu Gus, salam Isra. Waalaikumsalam dan salam Isra juga untukmu dan sukses atas ketangguhannya ya, anti skip. Karena apa? Itu godaannya tinggi loh ya. Ketika kita ngaji, sedang asik-asiknya diperhatikan bagaimana dijelaskan begini tahapannya. Tiba-tiba iklan masuk, jebret. Kalau yang pendek-pendek sih nggak masalah ya. Tapi kalau yang langsung panjang, ada yang 1 jam, 2 jam, lama. Maka itu perlu pribadi yang tangguh untuk menghadapi itu semua ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetap menjadi tangguh dan tangguh
Ya, aku sudah kasih tips ya. Kalau punya handphone dua sih tidak apa-apa. Satu nggak di skip, satunya di skip. Kalau punya handphone satu, ya ketika masuk iklan yang panjangnya sudah biarin aja, ditinggal ngerjakan apa yang lain. Nanti sudah selesai, baru ngaji lagi gitu. Ya aturlah sesuai dengan kondisi kalian semuanya gimana enaknya ya. Oke. Kemudian Kang Alip mendengar kalimat bintang timur jadi trigger flashing isi kepala. Bintang timur putra Fajar, bintang Fajar yang saat ini adalah juga yang mengenal sebagai Mbak Lucy. Mbak Lucy, dulu ada film Lucy Shaw ya. Film TVRI ketika TV masih cuma satu dan hitam putih. Mbak Lucy alias Lucifer, iblis. By the way, nah itu, Ivok yang kebanyakan gula jadi kurang mantap. Ya Gus, iya, apa? Orang Jawa bilang blenger atau nek kalau terlalu manis. Nggak tahu, kadang-kadang memang jenis gula itu macam-macam. Ada yang dikasih 1 sendok sudah manis, ada yang belum manis. Oke. Kopi cinta pahit biar lainnya yang manis. Oke, kopi pahit. Sekarang trennya memang kopi tanpa gula. Matur nuwun, salam Isra dari Depok, tetangga Jakarta untuk semua viewer channel. Sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kemudian dari Depok kita ke Surabaya, ada soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuwun sewu ikut ngaos Gus, monggo untuk soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya, dalam salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kita lanjutkan Bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus. Semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah oleh Gusti Allah Agung. Dan salam Isra bagi saudaraku semuanya. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Bapak Abdul Muluk kenapa sekarang jarang tanya? Nggak apa-apa Pak, tanya-tanya saja ya. Nanti ya cuman ya memang harus sabar ya, karena antrian juga, karena teman-teman lain juga tanya. Tapi kalau saya sudah paham Gus, ya alhamdulillah. Kok akhir-akhir ini jarang tanya, nggak seperti yang lalu-lalu gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan semua itu harus diomongkan, didiskusikan. Maka kalau nggak tanya kan aku nggak tahu mana yang kurang jelas gitu ya. Oke Pak dulu ya, bahagia selalu bersama anak istri tercinta dan cucu-cucu tercinta juga. Salam Isra untuk semuanya. Berikutnya Kang Hermanan Wijaya, ini Bandung ini, yang punya Bandung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir jemaah ba'da zuhur, salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang Hermana ya. Kemudian jagoan kita Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak dari Ahad yang cerah sambil umbah-umbah. Dari Kerinci Jambi. Oh, masih di sana ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Kang Mas Oskis dari Kristen Tauhid. Apa katanya? Jangankan dalam hal perbuatan, misalkan dalam berdoa saja kita dilarang untuk diperlihatkan ke orang. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mantap. Iya, memang begitu, ya. Kanjeng Nabi Isa mengajarkan seperti itu. Ya, tidak show of prayer. Gitu ya. Sama di dalam Islam juga begitu lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman kita diberi alternatif. Ketika kamu kuat dan itu punya tujuan supaya apa yang kamu lakukan menjadi contoh untuk dilakukan orang lain. Karena kalau kita memberikan contoh kebaikan dan orang lain juga ketika tahu itu akan mencontoh kebaikan kita, itu kan sebuah upaya pelestarian kebaikan. Jadi boleh ya.
Kalau tidak kuat, ya seperti apa yang dikatakan Kanjeng Nabi tadi, Yesus tadi. Ya, jadi kalau nggak kuat sembunyi-sembunyi boleh. Kalau kuat dipublish boleh, dengan harapan orang lain akan mencontoh perbuatan baik kita, dan itu sangat bagus karena kita akan mendapat bagian. Ya, coba itu lihat masa apa, kok ditinggal itu sepertinya sudah mendidih, nanti tolong dilihat dulu. Ditinggal sama Usna. Ya. Jadi gitu ya, Mas Oskis ya. Sama dan sama juga begini. Kalau ria itu kita karena siapa? Karena atasan misalkan ya, supaya dipuji atasan atau supaya dipuji tetangga. Oh, ini sholatnya 5 waktu jamaah terus ke masjid gitu. Ya dia sudah dapat upahnya seperti apa yang dia riain tadi itu. Upahnya ya pujian itu. Tapi kalau dia karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah, ya nanti Allah akan membalasnya. Cuman kalau dia karena ingin dipuji, ya kan sudah dapat upahnya gitu. Jadi substansinya sama ya dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ya karena mereka kan satu keluarga besar para nabi kan gitu. Ya, jadi seperti tadi ya Mas Oskis ya sudah aku jelaskan, ada pilihan. Kalau misalkan nggak kuat ya sembunyi-sembunyi, kalau kuat dipublish ya. Dipublish bukan tujuan supaya orang tahu kita baik, tapi supaya orang mencontoh kebaikan kita. Begitu. Oke. Kemudian Oski sudah Kang Saran Gipari menyimak setelah 40 menit tayangke, matur nuwun ya, Bandung Utara bagian barat. Kemudian Kang Wahyu Junaidi, assalamualaikum Gus. Gus, kalau menyembah utusan dan yang mengutus termasuk syirik, mencampur, salam Isra. Iya dong. Ya, iya, itu mencampur syirik itu. Ya. Yang punya otoritas dan kapasitas untuk mendapat sembahan itu kan yang mengutus ya, bukan utusannya ya. Tapi nanti jangan salah, Yesus itu juga disembah Yesus itu, cuma nanti tarik ke original teksnya pada waktu itu isinya Yunani, ada proskueno dan ada istilah yang lain. Itu masalahnya kalau nanti masuk ke dalam edisi Indonesia jadi kacau. Nah ini Kristen-Kristen yang nggak tahu bahasa aslinya jadinya ya tertipu. Apalagi sudah didogma Yesus harga mati harus Allah, jadi kacau. Nah itu Yesus disembah. Iya, tapi itu diksi sembah yang dalam edisi Indonesia. Kamu lihat itu original teksnya pakai yang mana? Karena ada 2 kata sembah dalam bahasa Gerika Yunani. Beda ya. Beda. Seperti kalau orang lihat orang Islam Jawa ya. Jadi Idul Fitri itu sungkem. Sungkem sama orang tua, sama bapak, sama ibu gitu ya. Sama mbak kalau masih ada. Sungkem ya begitu. Ya, sungkem itu begitu. Terus apakah dalam benak orang Jawa, orang tua itu bapak ibu itu jadi Allah? Kan bukan. Jadi gini loh. Teman-teman Kristen banyak yang terjebak ya untuk membangun argumentasi yang jungkir balik itu, dia pertahankan Yesus harus menjadi Allah. Itu biasanya sembah itu digunakan sebuah rujukan untuk berargumentasi. Nah kalau yang Islam nggak tahu ya repot kamu menjelaskan. Itu dulu aku tahu sejak tahun 2000 berapa ya, 2000 awalan, 2005, 2006 ketika ada diskusi di Surabaya. Ya salah satu tokoh ya. Semoga, tapi sekarang sudah sehat, pernah kolab jantung ya ketika berolahraga. Ya. Dia itu menggunakan dalil ini ketika dia Tritunggal ya. Dia Tritunggal berdebat dengan Kristen Tauhid. Ya. Nah itu Yesus disembah. Iya, Yesus disembah, tapi diksi sembah itu pakai mana? Seperti kita, Torik, Sabil, apa satu lagi? Torik, Syabil, Sirot. Ini 3 ini beda, tapi diterjemahkan menjadi satu kata yang sama dalam Indonesia. Apa? Jalan. Sama dengan penyembahan itu dalam edisi
Gerika Yunani itu ada dua yang berbeda. Yang satu khusus untuk Allah, yang satu untuk makhluk. Gitu loh. Jadi intinya gini lah ya. Kalau Allah itu pasti disembah, tapi yang disembah belum tentu Allah. Nah, itulah gampangnya. Ya, supaya kalian tahu ya. Karena kalau nggak tahu nanti repot. Karena memang Yesus disembah gitu. Oke, kemudian Bapak Ikhwan Tamin alhamdulillah bisa tayang disimak. Oke, The Persuader kemarin ada kendala teknis ya. Sebetulnya sudah terunggah tapi lama dia tertahan. Kurang 1%, sudah 99% macet gitu. Ya. Graitunya sudah berangkat lomba catur. Jadi aku tak coba trial error akhirnya bisa terunggah. Oke. Itu dari Pak Ikhwan Tamim ya, sesepuh kita di Tangerang. Sekarang Aki Beben. Kalau narasi internal kurang seru, Gus. Nggak ada gulat model Allahnya Kristen dengan Yakob yang apa ini? Yang apa? Yang berakhir dengan KO-nya Allahnya Kristen. Jangan salah, Beben. Itu kan terjadi di perjanjian lama. Itu Yahudi itu. Ya. Nggak bisa dinisbahkan kepada Kristen. Meskipun Kristen karena Tritunggal salah satunya YHWH, iya. Tapi itu perspektifnya Yahudi gitu ya, bukan Allahnya Kristen. Ya komentarmu salah. Salah juga enggak, tapi benar juga enggak. Maksudku harus dipahami. Kalau kamu hanya menisbahkan itu menjadi Allahnya Kristen, kan nanti yang Yahudi nggak terima. Inilah kita perlunya belajar Kristologi dengan benar, ya, dengan keinginan itu memang untuk ilmu, bukan untuk menyerang, bukan untuk menghujat, mendiskreditkan, enggak. Karena merah itu tetap merah dan hitam tetap hitam, putih tetap putih, ya, hitam dia itu tetap hitam, nggak usah kita hitam-hitamkan juga tetap hitam kok dia, untuk apa? Dipaparkan saja secara akademis itu tetap hitam kalau memang hitam. Makanya aku nggak suka kalau ada yang salah sakwa sangka ikut kajian di sini dikirain mau hujat. Untuk apa? Nggak ada untungnya. Aku memaparkan secara akademis. Seperti kemarin ya, bahwa ada yang berbeda dan tidak bisa dirukunkan antara bagaimana aturan main mengucapkan salam Matius 5:22 yang diajarkan oleh Yesus dan berapa kemarin? 2 Yohanes 1:9 1:10 kalau nggak salah ya. Dilihat lagi videonya. Di mana Yohanes mengajarkan juga tentang salam. Itu nggak bisa itu dirukunkan. Sampai mampus kepalamu jungkel nggak bisa. Akhirnya kan ambigu lah. Orang Kristen mau ikut ajaran siapa? Terserah, tinggal pilih situ. Mau ikut Yohanes apa mau ikut Yesus? Itulah kekacauan kitab suci seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan kalau dia tidak datang dari sisi Allah, pasti banyak pertentangan di dalamnya. Itu kan pertentangan. Nah, itu aku bukan berarti menjelek-jelekan Hindu kita mungkin. Enggak. Secara akademis memang bertentangan. Jadi nggak usah dijelek-jelekan juga. Memang bertentangan kok. Gitu loh. Begitu juga nggak usah dihitam-hitamkan. Kalau hitamnya tetap aja hitam, putih tetap putih. Gitu loh. Jadi aku mau ya, yang belajar Kristologi di sini itu dasarnya memang keilmuan, ilmu, ya, ilmu. Jadi jangan ngawur. Ya, kalau peristiwa Yakob itu kan dia pulang, ya, setelah dia menipu Esau lewat kejahatan penipuan semangkuk kacang merah, hak kesulungannya diambil, ya. Dia kan mau dibunuh sama Esau. Sebetulnya yang sulung itu Esau sebetulnya. Ya. Mamanya Ribka dengar, kamu ke sana, ke tempat pamanmu Laban sana. Kenapa? Kamu mau dibunuh masmu kamu. Nah, kira-kira begitulah kalau bahasa kita ya. Larilah dia ke tempat pamannya. Nah, lari itu nanti ada penjelasannya tuh, ada Isra itu. Ya, bukan Mi'raj, Isra. Perjalanan malam. Jadi yang Isra itu bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Yakob juga Isra. Dia kalau siang berhenti, kalau malam jalan. Nah, nanti apakah perjalanan malam itu akan dipahami secara harafiah metafora, itu nanti urusannya. Tetapi Isra.
Nah, kalau kita tahu gini kan wacananya menjadi luas. Oh, ternyata bukan hanya Nabi Muhammad yang Isra ya. Dia Isra dari rumahnya ke Pandan Aran, ke tempat pamannya yang ada di Pandan Aran sana, pamannya Laban. Kemudian panjang itu ceritanya ya, diangkat jadi anak ya, dikasih 2 anak gadisnya. Terus pulang lagi mau berdamai sama masnya. Itu Yakob sudah punya anak, punya istri, sudah 2 istrinya. Nanti kan akhirnya 4. Itu kan cikal bakal Israel. Di tengah perjalanan ketemu Allah dan bergulat. Nah, itu Allahnya Israel, bukan Allahnya Kristen. Memang Allah itu menjadi salah satu dari yang 3 Allahnya Kristen, gitu loh. Makanya aku bilang akademis saja, gitu loh. Pahami ilmunya. Karena kalau kamu jadikan begini, Yahudi ya nggak terima loh. Orang itu Allah mereka kok. Ya. Oke. Sudah ya. Sudah aku baca semua ya. Sekarang kita masuk ke sini. Kemarin Anisa 150, 151, 152 sudah selesai ya. Sekarang 3 ya. Ali Imran 332 ya. Jadi setiap pendapat itu harus Gak itu lampunya matiin tuh. Ya, setiap pendapat itu harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, hadis ya. 1, yang kemarin kan sudah ya. Quran surat Ali Imran. Kamu buka Android, yang Android nggak apa-apa. Kalau punya hardcover juga boleh ya. Ya. Surat ketiga ayat ke berapa ini? 32. Ya. Oke. Aku baca. Katakanlah Kul, siapa yang diperintahkan? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Gusti Allah Agung, ya. Katakanlah. Kul. Apa? Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar. Sorry. Itu nanti ya. Ini lari dia. Oke. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 32. Kul, katakanlah taatlah Allah dan Rasul-Nya ya. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi kalau mau dibilang beriman tidak kafir, ya Allah dan Rasul-Nya itu satu holistik, tidak parsial dia. Jadi taat ya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat itu kepada plus nih ya, Allah Rasul. Ini dia. Quran surat 3:32. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Oke, kemudian Al-Anfal ya, Quran surat Al-Anfal surat ke berapa ini? Ke-8 ya. Aku kalau salah kutip tolong diperhatikan, dikoreksi ya. 8:20. Ya. Aku bacakan di sini. Wahai orang-orang yang beriman, maka yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Apa orang beriman itu? Ya. Ke-8, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar perintahnya. Jadi yang dikatakan orang beriman itu taat kepada Allah
dan Rasul. Ya, enggak parsial dia. Ya. Yang ke berapa? Yang ketiga, ya. Yang ketiga. Yang ketiga ini gawat ini yang ketiga ini, ya. Surat At-Taubah ya, surat 9. Quran surat At-Taubah yang ke-9 ayat yang ke-63. Nah, ini aku tuliskan supaya kamu gampang belajarnya. Nanti kalau kamu jadi kamu nonton kajian di video itu sama bawa buku saku itu ya, sama pena kamu catat ini. Kalau kamu males ya kamu screenshot aja. Kan bisa di screenshot. Cuman kalau aku di screenshot ya kadang-kadang hilang juga, terhapus atau gimana. Paling aman tuh bawa buku saku sama nonton itu kan, ayatnya mana ini catat gitu. Jadi kamu bisa paham bangunan puzzle yang aku tawarkan. Ya. Oke, surat At-Taubah 963. Apa bunyinya? Tidaklah mereka, maksudnya orang-orang mengetahui ya, bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Menentang siapa? Bukan hanya menentang Allah, tapi satu paket dia, menentang Allah dan Rasulnya. Ya, Allah plus Rasul. Ya, barang siapa yang menentang, artinya tidak taat terhadap Allah dan Rasulnya, ya, itu ya jahanam itu, ya. Jadi satu paket ya. Oke, aku kasih berapa ya? Satu lagi ya. 4 Quran surat berapa ini? 63 sudah. Sama At-Taubah ya. Surat 9 ayatnya 71. Ya. 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi kuat. Kita menjadi penolong mereka, mereka jadi penolong kita. Silaturahmi itu begitu. Menjadi saudara sesama kita, bukan begini. Itu kapitalis itu. Menjadi serigala bagi manusia lainnya. Dia manusia tapi dia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Itu jahat itu ya. Oke. 71 ya. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Taat. Ya, kepada Allah plus Rasul. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Aku tambah satu lagi ya. Biar 5 ya. Quran surat ini surat At-Taubah ini nggak ada bismillahnya ya. Nanti bismillahnya dilengkapi di surat An-Naml kalau nggak salah. Ya. Begini. Yang ke-80. Sama saja, maksudnya Kanjeng Nabi. Engkau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Ya,
Jadi kalau ada orang kafir, kita nggak boleh mendoakan untuk memintakan ampun mereka. Walaupun 70 kali kamu mintakan ampun, ya Allah tidak akan kasih ampun. 70 kali itu jangan kamu anggap, ya Allah ampunilah kafir bajingan itu ya Allah sekali. Ya Allah ampunilah kafir bajingan itu ya Allah 2 kali. Sampai 70 kali, nggak begitu. Ini bahasa sastra. Artinya sebanyak apapun gitu. Jadi kata-kata 7 itu bisa berarti kuantitatif tapi bisa berarti banyak. Wah gila bener. Kenapa? Itu teman kita yang dari Jogja ya, yang kemarin sama-sama kita kuliah ambil teknik mesin gitu. Kenapa? Wah gila. Kenapa? Itu loh. Warisannya dimakan 7 turunan nggak habis. Itu orang kaya itu. Warisannya dimakan 7 turunan tidak habis. Itu jangan dipahami kuantitatif. Turunan ke-1, turunan ke-2, turunan ke-3, turunan ke-4, sampai turunan ke-7 nggak habis. Baru keturunan ke-8 habis. Nggak begitu. Ya, warisannya dimakan 7 turunan tidak habis. Artinya warisannya itu banyak. Bahasa sastra itu begitu. Ya alhamdulillah aku dulu belajar sastra. Ya, konteksnya seperti itu. Seperti kenapa Allah itu menggunakan kami. Itu kan ada bisa plural, bisa majestik. Ya, kalau dia ke Allah maka dia majestik karena Allah tidak mungkin plural. Ya. Oke, sama seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi ini kan kemarin aku sudah jelaskan ketika teman kita ibunya itu meninggal dalam keadaan kafir, terus bagaimana didoakan. Aku bilang dengan ayat ini nggak bisa. 70 kali pun kamu mintakan ampun nggak bisa. Itulah akidah itu memisahkan antara yang iman dan yang kafir gitu. Ya. Jadi sudah nggak usah, ya sudah resikonya masing-masing. Maka dari itu sebelum mati saudara kita itu ayo kita dakwai gitu loh. Jangan kamu tenang-tenang saja. Perkara sudah kamu dakwai tetap tidak mau ya sudah. Nanti kalau dia sudah mati nggak usah didoakan karena nggak boleh sama Allah. Sekali lagi, maka sekarang kita berjuang ketika dia masih hidup, ayo kita dakwai sampai titik akhir pun tetap didakwai. Perkara dia nggak mau itu urusan dia. Tapi kita sudah dakwah. Jangan nanti nggak pernah didakwai setelah mati didoakan. Ya nggak bisa. Walaupun 70 kali kamu mintakan ampun nggak bisa. Ya. Itu ada di Quran surat At-Taubah 980. Karena penting aku sampaikan. Sebetulnya stressing point kita nggak di sana ya. Cuma kan juga pernah aku sampaikan. Stressing point kita adalah ya begini. Orang-orang yang kafir-kafir itu ya itu nggak usah dimintakan ampun. Walaupun 70 kali kamu mintakan ampun itu sama saja nggak akan diampuni. Siapa mereka itu? Dan mereka itulah yang kafir-kafir itu karena apa? Nah ini karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ingkar. Yang diingkar itu Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi nggak bisa ya hanya diterima Allah, yang diingkari hanya nabinya terus selamat. Yo nek Kang selamat. Tahu Kang Mas selamat. Nggak bisa. Harus satu paket ya. Dan orang-orang kafir itu ya itu ingkar terhadap, bukan ingkar terhadap Allah, bukan ingkar terhadap Rasul, tapi ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, alhamdulillah ya sudah 5. Jadi besok aku jelaskan lagi, ada beberapa ayat yang jelaskan untuk nanti ini sebagai bahan bagaimana kamu memahami bahwa Allah mengampuni semua jenis dosa kecuali dosa syirik. Nah, ini namanya kita membentuk bangunan yang holistik. Ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, nah ini serpihannya nanti kita bangun menjadi parcel gitu ya.
Bumbunya aku kasih. Kita mau bikin sambal, bumbunya ini lombok, ini bawang merah, bawang putih, garam. Nah, nanti tinggal kita bikin bikin sambal ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Oke, jadi tidak bisa dipisahkan. Aku review sejenak ya. Masih kurang 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mana? Misalkan ditanya. Mana sandaran argumentasimu bahwa kita harus menerima Allah dan Rasulnya dalam satu paket. Kita tidak bisa mengambil jalan tengah, menerima Allah, menolak Rasulnya. Itu yang terjadi pada orang-orang Arab masa lalu seperti itu. Atau menerima Rasul, menolak Allahnya. Ya, nggak bisa. Ya, nanti jadi gini loh ya. Mumpung ingatnya, alhamdulillah. Nggak apa-apa ya, kurang 4 menit 1 jamnya. Jadi gini. Bedanya mana Kristen Tauhid dan Kristen Tritunggal ya? Kristen Tauhid ya. Sebentar. Ini ya. Ini Allahnya, ini Rasul. Ini Tritunggal, yang Tritunggal ya. Ini Allah, ini Rasul. Ya. Kalau di sini, jadi ini kita mengkomparasi antara Kristen ya, bukan Kristen Islam. Di dalam Kristen dulu ya. Kristen Tauhid. Mereka yang tauhid itu menerima Allah ya, yang menerima Rasulnya, nabinya, Kanjeng Nabi Isa. Jelas ya? Ini Kristen Tauhid. Lah kalau Kristen Tritunggal ya, Rasulnya mereka terima, Allahnya juga mereka terima. Yang jadi masalah Rasul ini yang dikomentari Mas apa tadi? Yang boleh nggak menyembah utusan dan yang diutus. Ya ini kasusnya. Yang jadi masalah Rasulnya itu di-upgrade menjadi Allah. Ini loh. Nih. Ya. Jadi Tritunggal tuh begini. Nanti kan ada satu Roh Kudus, itu nggak aku bacakan. Nah, nanti kalau Oneness itu lain lagi, dia tetap satu seperti ini Kristen Tauhid. Cuman yang satu itu Yesus. Ya, jadi ya itulah perlunya syahadat itu, siapa dan berapa itu perlu. Kalau Tauhid dan Oneness itu sudah ketemu di berapanya. Berapa? Satu. Yang masalah itu yang satu itu siapa? Yang Tritunggal ini, yang tapi ini justru yang mayoritas. Yang keblangsak ini. Ya. Oke. Aku lanjutkan ke sini. Surat 3:32 ya. Allah dan Rasulnya. Satu paket. Ya. Kemudian surat yang kedua, surat An-Anfal 8:20. Ini juga perhatikan ini. Satu paket. At-Taubah 63, satu paket. 971 At-Taubah ya, satu paket. At-Taubah 980, satu paket. Jadi semua ini menggambarkan kita tidak boleh ambil jalan tengah yang di seri keberapa itu sudah aku jelaskan. Wis tengah-tengah wae wis, antara yang separuh menerima Allahnya, tapi yang separuhnya menolak Rasulnya, itu tidak boleh. Ya, harus menjadi satu yang terintegralistik ini dia. Oke, harus diterima. Oke, sampai sini dulu. Aku kira sudah clear ya.
bahwa tidak boleh ada pemisahan antara Allah dan Rasulnya. Tidak boleh hanya diterima Allahnya dan ditolak Rasulnya. Juga tidak boleh Rasulnya diterima, Allahnya ditolak. Ya. Tritunggal itu Rasulnya diterima, Allahnya ditolak. Karena dia bukan hanya Allah saja, sebetulnya ditolak juga enggak, ditambahi justru. Jadi tiri ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga seperti aku bilang ini ya, bawa catatan kecil. Setiap ada penjelasan begini tinggal kamu catat. Terus nanti kamu beri keterangan menurut kamu sendiri supaya kamu paham, atau kamu screenshot juga bisa. Oke, 1 jam tepat ya, lebih 35 detik ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam setelah mengoptimalisasikan rasionalitasmu untuk mencari kebenaran. Namun jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Kemudian semoga mendapatkan keberuntungan di awal pekan ini ya, yaitu rezeki yang barokah kepada semuanya kita yang ngaji di sini ya, dan kesehatan yang prima ya. Terima kasih ya. Salam Isra untuk semuanya, Islam rasional ya. Jadi sudah aku jelaskan. Nanti kalau ini selesai, satu lagi ya, tentang bagaimana kita memahami bahwa semua dosa terampuni kecuali dosa syirik ya. Nah, ini bahan-bahannya. Setelah itu baru selesai yang syahadat ya, berarti kurang 1 episode lagi ya, 1 atau 2 lah ya. Baru setelah itu kita masuk ke sholat, selesai sudah kalau masuk ke sholat ya. Nanti yang 1, 2, 3 itu yang aku sampaikan tadi ya, kamu pelajari sendiri, itu tidak terlalu sulit kok. Oke, salam Isra untuk kalian ya, dimanapun berada. Selamat beraktivitas, Islam rasional ya. Alhamdulillahirabbil alamin.